Wait a minute. Can you see my screen? Yes, ma'am. Okay, is it clear enough for you to read? No problem ya? Jelas ya? Okay, just let me know if you have some questions to ask. It's okay if you want to interrupt. So in this first meeting, I would like to explain some of the information about this course. Jadi mata kuliah ini namanya Bahasa Inggris Matematika, or we can also say it English for Mathematics. Totalnya 2 SKS. Untuk di prodi lain biasanya yang mengajar ini tuh ada Ibu Puspitasari, terus ada Bu Melia Sari, lalu biasanya Bu Pinta Denianti. Kenal Bu Pinta? Iya, all class di semester. Oh iya. Semester. Bahasa Inggris Oh iya, sama. English class with Bu Pinta ya. Okay. So, now this is the number of meetings because we have 2 credits. So each meeting consists of 100 minutes. Jadi kalau misalkan kita mulai approximately at 8, maka selesainya 9.40 gitu ya. Adapun jadwal yang di-share itu di setiap slot jam itu ada jeda 10 menit ya. Jadi makanya ditulisnya 9.50 ya. Yes, ma'am. Jadi kalau misalkan kita langsung dari jam 8 mulainya ya berarti selesainya 9.40 maksimal ya. Oke, dari 16 kali pertemuan itu nanti akan ada midterm test biasa di tengah. Cuman Ibu berencana untuk membuat final testnya itu tidak bentuk written test, tapi bentuk assignment yang selain written test. Jadi nanti kita lihat ya. Kebetulan Ibu ngajar 2 kelas, kalian kelas A ya. Nanti kelas, jadi Ibu sekalian pakai slide untuk kelas B juga ini. For tomorrow meeting. Okay. So this is the main objective. Tujuan utamanya. Tujuan utamanya apa sih? Kira-kira kamu perlu belajar bahasa Inggris untuk apa sih? Gitu. Kenapa harus ada mata kuliah English for Mathematics? How does it differ from the English, the previous English? Oke, jadi karena memang Ibu yakin di mata kuliah bahasa Inggris sebelumnya kamu sudah belajar how to read mathematical expressions. Ya enggak, misalkan square root of 2, x cube, and so on, betul ya? Oke, that is apa namanya? Kurang lebih materi itu akan ada juga di English for Mathematics. Tapi mungkin kita akan lebih perdalam karena memang banyak apa ya, banyak hal-hal yang kalian perlu kuasai dalam menggunakan bahasa Inggris yang berkaitan dengan topik matematik. Contoh misalkan, ketika kamu ngelihat grafik, mungkin maybe some of you have taken IELTS test. Have you ever taken IELTS test before? Di IELTS test itu biasanya suka ada statistical graphic. Grafiknya itu bisa bentuk bar chart, bisa bentuk line graph, bisa bentuk pie chart, ya kan? Ada bentuk diagram lingkaran, diagram batang, diagram garis, and then you will be asked to interpret. Jadi kalau ada grafik itu kan ada data yang harus kamu baca ya. Di situ ada angka, kemudian ada variabel di sumbu X, sumbu Y, dan seterusnya. Nah, data itu kan harus diinterpretasikan dengan kalimat. Nah, nanti akan ada beberapa pertemuan kita yang akan membahas how to interpret
statistical graph seperti itu. Dan itu kita akan lakukan dalam bahasa Inggris. Actually, menginterpretasikan grafik dengan bahasa Indonesia juga butuh pemahaman konsep ya. Jadi ini di sini kita mencoba menginterpretasikan grafik, selain paham konsepnya juga bisa menggunakan bahasa Inggris. Nah, kalau di sini di main objective di sini kan tujuannya students are expected to be able to use English for mathematics, specifically understanding mathematics text in English. Ini yang basic mathematics text in English. Contoh misalkan kamu punya buku apa, sekarang Kalkulus atau Alin atau apa bukunya bahasa Inggris nggak? Bahasa Indonesia apa Versi Inggris? e-book ada yang English, ada yang in Indonesian. Oke, tapi yang dipakai di kelas yang Indonesia atau Indonesian English? lah. Bingung. Indonesia. Well, usually if I teach calculus or real analysis or linear algebra, I prefer to use English. Karena kenapa pakai English? Maybe it will be helpful for you in the future. Karena matematik itu sebetulnya bahasanya universal. Kalau kita belajar konsep, mungkin nggak terlalu apa ya, nggak terlalu banyak, tapi kamu harus tahu beberapa cara pengucapan mathematics expression or mathematics formula in English seperti itu. Kemudian writing mathematics article, mungkin di sini nggak harus berupa artikel yang scientific article yang apa namanya yang terlalu mendalam ya, tapi nanti paling nggak kamu bisa menghasilkan suatu tulisan walaupun tidak banyak, tapi it's your own writing. Ya, jadi yang terpenting adalah your original writing. And then the third one is presenting mathematics topics in English. So as a manifestation of your understanding, biasanya Ibu lihat dari how you present a mathematics topics in English. So let's see nanti akan seperti apa. Ibu juga masih merancang karena agar kalian punya kebebasan juga untuk menentukan topiknya. Topiknya nanti Ibu akan berikan kebebasan karena kalau misalkan setahun, kamu kan udah setahun ya, berarti kan di prodi matematik ya, udah banyak yang kamu pelajari kan tentang mathematics topics. Mungkin kalau di prodi matematik tuh nggak ada sejarah matematik ya, but you can also learn history of mathematics. There are many interesting topics that you can present from the historians, from the mathematicians in the past. Jadi ada beberapa topik menarik, karena kalau history of mathematics itu kan bicara gimana suatu konsep itu berkembang atau ditemukan. Jadi kalau ada pembahasan tentang misalkan algebra of Al-Khawarizmi misalkan, and then you present the topic in English, that would be very interesting. It's just one example ya. Ada banyak sebetulnya. I do not expect advanced mathematics. Jadi topik matematikanya jangan yang terlalu advance. Kita cukup the assessment for this course. Jadi if you see the percentage, in total it is 100%, right? So the biggest percentage goes for assignment. Di sini assignment terdiri dari 2, quiz and writing a paper. Kemudian 30% for the written mid test. Ini nanti yang akan Ibu berikan di pertemuan ke-8, jadi tetap ada written test. Kemudian final assignment-nya nanti Ibu nggak akan berikan written test lagi, jadi written test hanya 1 di mid test sama di quiz. So there are actually 2 written tests, quiz and midterm test, okay? And the final assignment would be in the form of individual presentation.
Oke. So, sampai di sini ada pertanyaan mungkin? Before I move on to the next slide. Ada RPKPS untuk mata kuliah ini, Ibu baru di-share tadi pagi. Cuma Ibu perlu melakukan beberapa modifikasi ya, karena kan yang RPKPS yang ada itu untuk BIM 1. BIM 1 itu kan untuk prodi pendidikan. Jadi kalau di prodi pendidikan, because they want to be a teacher, so they have to be able to teach the mathematics topic. Tapi bukan berarti kamu nggak perlu menguasai itu, karena as a person who understand the topics of mathematics, you should be able to present or teach the mathematics topics to others. Sama juga sebetulnya. Gitu. Sampai course assessment, do you have any questions? Okay, next kalau gitu ya. So this is more or less the contents of our course for this semester. Jadi yang pertama itu solving mathematics problems and presenting the solution. Mathematics problem ini bisa berupa word problem, soal cerita, karena memang di soal cerita itu akan banyak melibatkan bahasa Inggris ya. Beda sama problems yang apa namanya lebih banyak mathematical expression ya. Kalau itu nggak akan terlalu kita bahas di sini. Jadi kita lebih bahas mathematics word problem atau soal-soal problem solving yang apa namanya menggunakan soal cerita. Kemudian juga nanti akan ada beberapa materi how to say mathematics expression in different topics such as for numbers, number operations, geometry. Ini sebetulnya terms-terms ini bisa juga kamu dapatkan online, banyak kalau misalkan kamu search ya. Kemudian gimana cara kamu baca limit function. Contoh ya, kalau pelajaran kalkulus kan ada limit function, terus kalau di pelajaran analisis real ada, nggak usah di analisis real deh, kalkulus juga ada pembuktian ya, yang ada tanda E terbalik, ada A terbalik, nah itu udah tahu bacanya. Nah, kalau kalian pakai textbook matematikanya yang bahasa Inggris, itu pasti ada. Nah, nanti kita akan pelajari juga di sini cara bacanya. Pada saat kamu pembuktian matematik kan ada rumus-rumus semua tuh. Nah, cara bacanya dalam bahasa Inggris seperti apa nanti kita pelajari ya. Yang ketiga nih ada yang tadi Ibu sempat spell, interpreting graph. Jadi kita akan lihat beberapa contoh grafik yang bentuknya grafik garis, grafik batang, ya, bar chart, terus pie chart, gitu. Terus kemudian mungkin data-data yang dalam bentuk tabel. Nah, itu cara membacanya dan cara menginterpretasikannya dalam bahasa Inggris. Untuk yang reading and summarizing a paper, I'm still considering this. Kira-kira nanti akan Ibu buat seperti apa, ya, karena memang mengingat waktu juga, karena nanti di akhir kamu harus developing and conducting. Nah, ini kalau poster presentation ini karena sebelumnya kan sebelumnya itu kan di tahun-tahun sebelum Ibu mengajar sekarang itu kita biasanya pakai poster presentation. Jadi di poster itu kamu bikin. Jadi biasanya kalau di international conference ya, kalau di pertemuan ilmiah gitu ada sesi yang namanya oral presentation, ada yang namanya poster presentation. Nah, di oral presentation biasanya kamu menjadi pembicara dengan media PPT, kamu jelasin materi biasanya dalam 10 menit. Semua materinya ada di PPT. Tapi kalau di poster presentation, kamu nggak nyiapin PPT, tapi kamu bikin poster ukuran A berapa ya? A0 mungkin. Di situ kamu masukin semua informasinya tentang apa yang mau kamu presentasikan.
Itu yang dimaksud dengan poster presentation. Dan ini adalah opsi untuk para researcher yang mau men-share findings-nya dia gitu. Jadi misalkan nanti kamu berminat untuk ikut conference nasional maupun internasional, ya karena kita pakai bahasa Inggris ya, Ibu harap nanti ada yang mencoba untuk join international conference and give your presentations. Bisa oral presentation maupun poster presentation. Gitu. Okay, any questions? Gak ada? Gak ada? Okay. Now, I actually have a problem, but I will skip this problem and I will move to the next problem because I don't think we have enough time. So can you read this? This is actually from one of the students in my previous class. Karena kan Ibu pernah ngajar juga BIM ini di angkatan yang sebelumnya gitu kan. Nah, di situ Ibu biasanya ada soal cerita nih. Yes? Any questions? Oke, jadi ini sebetulnya adalah Ibu memberikan soal cerita dalam bahasa Indonesia. Nah, Ibu minta mahasiswa itu mentranslate soal cerita tersebut ke dalam bahasa Inggris. Jadi kamu meng-create soal cerita dalam bahasa Inggris. Kira-kira kalau kamu baca, ada mistake nggak di sini? Atau how would you improve the sentences or the word problem? Setidaknya ada, maaf ya. Izin sebelumnya. Okay. Enter sentence at least. Okay, which sentence? Many page of Henri Tira is twice that many page where it appears. Okay, let me highlight it first. Masalah Here nih. you find some mistake. Okay. Any other? So if you can identify the mistake in the translation, would you suggest some improvement? So let's read together, okay? Tira and Pius read the same books in the library. That's the first sentence. Tira has been read 12 pages first. The third sentence, many pages of Henri Tira is twice that many pages were read Pius. And the fourth one, many pages were read Pius was 47 pages. How many pages the book? Nah, ini benar-benar translasi dari Indonesia ke Inggris. Coba kalau kita breakdown jadi nomor 1 ya, kira-kira apa nih yang bisa kamu perbaiki di nomor 1? Nomor 2. Maybe you can write down in your own book and then let me know after you correct the sentences. Setelah kamu perbaiki sentencesnya, mungkin kamu bisa kasih tahu Ibu. So if you break down, there are 5 sentences ya. Do you think each sentence has at least a mistake? One mistake or Yes, ma'am. Ya, gimana? Yang the first sentence, maybe the word of read ditambahin s, bahasa Inggris apa? Iya, ditambahin s nih. Reads jadi. Yang mana? Read, Tiara and Pius reads, bukan read. Oke, kenapa tuh ditambahin S? Karena kan Tiara pengganti nama orang, maaf ma'am. Nama orang biasanya di bahasa Inggris itu kalau ada subjeknya pakai nama verbnya pakai tambahan s. S. Bisa gitu. Oh, oke. Maksudnya
itu kalau refer to one person kali ya. Iya, ma'am. Kalau Pius aja, misalkan gini, Pius reads itu benar, Oh, betul. iya, But there are two people ya, two iya, ma'am. persons. Jadi kira-kira kalau ada dua kan sama aja kayak they ya. Iya. Nah, berarti perlu S nggak? Enggak, mem. Oh, enggak. Oh, iya. Oke, Maaf. berarti sebetulnya ada masalah S juga, benar Arek. Tapi masalah S-nya Yang di mana? di books ya, mem. Oh, iya. Ya, ya betul. Di sini ya, Ya, harusnya harusnya book without. doang. Ya, without S. Harusnya without. Why? Because Karena belum tentu dia membaca banyak buku. Bisa aja dia cuma baca satu. Jadi Tira dan Pius itu bacanya satu buku yang sama. Jadi nggak perlu pakai S karena cuma satu buku. ya betul. Karena yang kita diskusikan di sini adalah sebuah buku yang sama. Karena kalau enggak kan nanti nggak nyambung. Halamannya sama atau beda kan? Kalau bukunya beda kan nggak masuk akal ya. Jadi we're talking about the same book, the one book, ya satu buku aja in the library. Yes, there is problem with S, but in the word books. Thank you, Arik and Firman. Next, what about sentence number 2? Tira has been read 12 pages first. Maksudnya kalau bahasa Indonesia-nya apa sih ini? Tira, Izin, mem. Harusnya nggak pakai bin nggak sih, mem? Jadi Tira has to read 12 pages first. oke. According to Dita, bin-nya dihilangkan. Ya, jadi ini kalau di bahasa Indonesia apa Dita harus artinya? Kalau Tira, bin read, malah Tira yang seolah-olah dibaca gitu. jadi harusnya kan ini artinya Tira udah membaca Iya, apa 12 pages first tuh maksudnya 12 12 halaman. 12 halaman pertama. Jadi halaman ke-1, kedua, ketiga gitu kan. Iya, Bukan 12 pages in the middle, tapi 12 halaman pertama ya. iya. Betul. Ibu setuju kalau bin-nya itu dihilangkan. Ada lagi nggak yang perlu dikoreksi? Tira has read. Ada yang aneh nggak sih kalau dibaca? Has read 12 pages first. Kayak gini boleh nggak, Miss? Mhm. Tira has read the first 12 page. I think that is more appropriate. Betul. Tira has read the Has read the 12, first 12 pages of the the book. first, yeah. Let me write. Tira has read the first 12 pages. Okay, do you all agree? Lebih enak nggak didengar ya? Tira has read the first 12 pages daripada yang pertama ya. Oke, Ya. setuju ya. Oke, now comes the third sentence. Many pages of unread Tira is twice that many pages were read Pius. Kira-kira bahasa Indonesianya apa sih ini maksudnya? Ini karena translasi harfiah dari student itu ke Indonesia ke Inggris, jadi ya kira-kira nih bahasa Indonesianya apa nih yang dia translasi ini? Nah, izin, mem. Banyak halaman yang belum dibaca Tira adalah 2 kali dari banyaknya halaman yang dibaca Pius. Oke, yang belum dibaca Tira itu 2 kali banyaknya halaman yang dibaca Pius ya. Oke, I think that's the correct translation to Indonesia. So what about the English sentence itself? Do you have any idea how to improve the sentence? You can make some notes in your own book or in your own paper and then read it to me once you finish.
Kira-kira apa ya? Any idea? Izin menjawab, Miss. Oke, Kayak silakan. gini boleh nggak? Many page that Tira don't read is twice of many page that were read by Pius. Oke. Ibu tulis kali ya, biar kita bisa lihat sama-sama ya. Can you repeat once again? Oke, ma'am. Many page that Tira don't read is twice of many pages that were read by Pius. Oke. One answer from Firman. Kira-kira ada yang mau give another try? Itu sebetulnya bisa lagi. Many page that Tira don't read is twice of many page that Pius read. Oke, Gimana? that feels read. Oke, kita tambahin sini ya. Jadi frasa yang terakhir aja ya, berbeda ya. Oke, ada lagi yang lain mungkin? I have another idea, ma'am. Oke, The what number of you pages unread by Tira is twice let me the write. number read by Pius. Oke, who's speaking? Yusuf ya? Atau benar? Iya, Yusuf, ma'am. Ya, dipanggilnya Yusuf benar ya? Iya. Can you repeat once again and let me write it down? The number of pages. The number of pages unread by Tira is twice the number of pages read by Pius. Okay, there are second opinion. Anything else? Ada lagi? Which one do you like most, the first or the second? Gimana nih yang lain? Kalau aku the second, ma'am. Why the second? Karena lebih simple sama lebih masuk aja sih. Super simple. Yang membedakan the second and the first itu mainly ini sebetulnya. Benar nggak? The number. So usually we use the word the number to express quantity. Jadi kalau misalkan kita mau menyatakan kuantitas gitu kan, banyak halaman, terus banyak apel di meja misalkan, atau banyak sebuah sekelompok objek gitu ya, itu biasanya kita pakai kata the number. So I agree with Yusuf. We can use the number of pages instead of many pages. So the number of pages unread by Tira is twice the number of pages read by Pius. Any other idea? Jadi kita mengekspresikan quantity, kita pakai istilah the number ya. Please remind it. Karena nanti di pembahasan selanjutnya akan ini nih, akan sering kepake nih. Okay, so we agree with the second opinion ya. The number of pages unread by Tira is twice the number of pages read by Pius. What about the fourth sentence? Itu Jangan anggap aja jadinya 4. Pius has read 47 pages. Yes, is that Stefan? Yes, ma'am. Okay, let's write it down. Sorry, Pius ya. Pius has read Pius has read 47 pages. Oke. Benar ya?
dibanding yang pertama tadi ya, many pages ya. Jadi memang kalau many pages itu nggak ada sih, belum pernah ibu dengar kalau di istilah bahasa Inggris pakai many pages. Jadi ini lebih baik. Pius has read 47 pages. Okay, correct. And what about the last sentence? Do Izin you think menjawab. it's okay? Ya, silakan Firman. Mungkin bisa jadi how many pages are there in the book? How many pages are there in the book? Okay, betul. Bisa sih. How many pages are there in the book? Betul. Gimana yang lain setuju? Izin Mam mau menyampaikan pendapat. Kalau menurut saya mungkin bisa diganti how many pages does the book have kayaknya ya. Okay, let's write it Enak down. dibaca. How many pages does the book have? Ini ya. Iya Mam. Okay, any other opinion? I think both answers are correct. I agree with both of you. Atau kalau misalkan depannya bukan how many, if you want to be consistent with the previous sentence, we can also use apa? Ya, ini sebetulnya option ya. Jadi option ini bisa benar semuanya, jadi nggak masalah. Ya, misalkan kamu mau konsisten menggunakan istilah the number, what is the number of pages of the book? Bisa juga. Tapi ya ini semua udah benar yang kamu suggest tadi, ada 2 jawaban. Ya. Any questions? Nah, ini sebetulnya Ibu minta kamu explain the solution. Tapi karena kita waktunya nggak cukup, please do this as a homework. Not only solve the problem, but also prepare yourself for like presentation explaining the solution in front of us. Jadi nanti next meeting, maybe I will choose one of you to explain the solution. Ya, explain the solutionnya menggunakan bahasa Inggris ya. Jadi tidak hanya membaca misalkan ini X, ini Y ditambah dikurang, tapi harus dijelaskan juga sampai conclusionnya apa gitu. Okay. And then I have another assignment for you for next meeting. There is a graph. Can you see the graph? You can take a screenshot of this page. Screenshot dulu graphnya. So I want you to create a mathematical word problem related to the following graph, and then explain the solution of the problem. Jadi di sini ada graph. Apa yang kamu lihat coba? What can you see from this graph? There are 2 axes. Ya enggak? X-axis and Y-axis. Yang X-axis represent apa di situ? Waktu, Mem. Waktu, time ya. Time Ya. in second ya. Betul. Yang Y-axis represents Kecepatan. kecepatan or velocity ya, in meter per second. So if you have this graph and you want to create a mathematical word problem, what would be the Acceleration problem? ya. Karena di 2 detik pertama kecepatannya meningkat. Kita hitung gitu kayak kecepatannya atau acceleration rate-nya berapa gitu. Okay, and then? Nah, misalnya ini between t is equal to seconds,
to t is equals to 6 seconds, the velocity are constant. Mungkin. Yeah, yeah. As you can see from the graph, in which period of time that the velocity is constant. Di waktu mana sampai mana kecepatannya konstan. Di situ kelihatan ya dari grafiknya ya. Nah, your assignment is to create a mathematical work problem according to this graph. Jadi nanti kamu harus pahami dulu nih grafiknya tentang apa. Tadi Rafli udah menjelaskan sedikit ngasih bocoran ini tentang acceleration. Kapan kecepatannya meningkat, kapan kecepatannya konstan, dan seterusnya dan seterusnya. Oke. Have you did the screenshot of this picture? Yes. Can I stop share now? That's the end of our meeting today. Do you have any questions for next week meeting? Because next week we will start discussing about mathematical work problem. Tadi udah kasih 2 tugas ya. Satu, Tugasnya dikumpulkan di mana, Mem? next week we still have online meeting ya. Okay, I will let you know by the end of this week. Jadi before weekend nanti Ibu akan set up gimana caranya bisa biasanya pakai Microsoft Teams ya. Untuk di semester-semester sebelumnya udah biasa pakai Microsoft Teams kan ya? Sometimes onlinelearning.unj.ac.id LMS. Iya itu yang LMS, sometimes LMS, sometimes Microsoft Teams ya. Sekalian tuh. Okay. Tapi bisa juga pakai Drive, Miss. Bisa juga gimana? Pakai Drive, Google Drive. Jadi ada Google Drive itu dipakai buat khusus bahasa Inggris matematika, itu semua dikumpulin di situ. Kayak misalnya tugas, terus misalnya rekordan, terus misalnya ada RPS-nya kayak gitu, Miss. Oke. Because karena Ibu kan sebetulnya lama banget nih udah nggak ngajar. Can you imagine? It's about 3.5 years. Then once I get back to teaching, I have to deal with this online teaching and so on. Jadi which one do you prefer kira-kira? Yang lebih mudah, lebih accessible, lebih convenient yang Google Drive, MS Teams, atau LMS? Kan Ibu juga belum experience ketiganya kalau untuk ngajar. Mayoritas kalau berkaca dari semester-semester lalu kebanyakan pakai Google Drive, Mem. Iya. Google Drive untuk ngumpulin tugas ya. Oke. Bisa nanti Firman bantu Ibu untuk itu ya. Apa namanya? Untuk submit tugas di Google Drive. Ya, baik, Miss. Nanti akan Kalau saya MS, ya kalau di MS Team kan berarti Ibu harus bikin kelas dulu ya kalau nggak salah ya. Iya. LMS juga sama ya. Iya, disuruh bikin dulu kalau misalnya di LMS sama MS Teams. Oke, berarti solusinya mungkin untuk submit tugas, tapi submitnya jangan pas pertemuan minggu depan ya. Paling lama H-1 kalian udah submit, jadi Ibu bisa cek di Google Drive tersebut. Gimana? H-1 kan minggu, so if you want to finish it earlier, maybe Friday, it is better. Jadi karena pertemuan kita Senin, jadi mungkin ya pokoknya Jumat lah ya paling telat. Oke? Oke. Any more questions maybe before we end this session? Izin bertanya, Mem, untuk tugasnya yang tadi berarti untuk yang mathematical problem aja atau yang sebelumnya juga dikerjakan, Miss? Yang soal Pius and Tira itu, kamu menyelesaikan, itu kan solusinya kan nggak terlalu sulit ya. Tapi yang mau Ibu kamu belajar adalah how to explain the solution in English. Jadi kamu tulis pada saat menjelaskan itu
pakai bahasa Inggrisnya seperti apa dalam bentuk tulisan. Jadi nanti pada saat kita ketemu lagi di sini, kamu tinggal baca tulisan Oke. kamu, how to present the solution. Jadi ada 2 ya. Iya. Ada lagi? Sudah? Oke. Oke, Ibu, I'm really glad. Nice to know you all. Mathematics 2022 Class A. Semoga di satu semester ke depan kalian bisa menambah pemahaman, menambah skill, menambah pengetahuan ya dengan mata kuliah ini. Gitu ya. Jika nanti ada pertanyaan, silakan diajukan. Boleh lewat Firman atau boleh WA ke Ibu. Gitu ya. Nanti kalau misalkan mau tanya nomor HP, silahkan tanya ke Firman. Tapi kalau memang perlu bertanya yang bisa dikoordinasikan ke Firman, silahkan lewat PJ-nya. Gitu ya. Thank you for today. And Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.